Babut tasi'u wal isruna fi fadilatir rami. Bab yang ke-29 menerangkan tentang keutamaan memanah. Akhraja Muslimun wa ghairuhu an Utbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbari yaqulu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Telah meriwayatkan Imam Muslim dan lain daripada Imam Muslim, riwayat datangnya dari sahabat Utbah bin Amir. Beliau Utbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau ada di atas mimbar yaqulu bersabda. Ini kalau kita belajar ilmu nahwu nih, wahwa jadi mubtada, wawunya waw hal. Kemudian alal minbar itu jar majrur. Ya, kemudian yaqulu baru jadi khobar huwa. Nah, jumlahnya itu hal daripada yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda saat lagi berada di atas mimbar. Ya, apa yang diucapkan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah berada di atas mimbar, ini yang diucapkan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 60. Ya, jadi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 60. Artinya ketahuilah ya, wa'iddu persiapkanlah kamu wahai orang-orang yang beriman, lahum terhadap mereka orang-orang kafir maksudnya. Jadi kita di muhatab nih ya, dipanggil wahai orang-orang Islam, persiapkan diri kamu untuk melawan mereka orang-orang kafir, mastata'tum, yaitu berupa ya apa yang kamu mampu min kuatin, yaitu berupa kekuatan. Mastata'tum namanya nakirah mausufah, kemudian minnya itu lil bayan. Ya, jadi mastata'tum min kuatin, apa saja yang kamu mampu. Contohnya itu semuanya min kuatin, untuk memperkuat. Jadi kita nih sebagai orang Islam ya disuruh selalu menjaga persiapan yang matang, kuat untuk menghadapi mereka orang-orang kafir. Nah, ini yang dimaksud wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini terdapat dalam surah Al-Anfal. Jadi Nabi bilang begitu, persiapkan ya diri kamu semuanya untuk menghadapi mereka. Ya mastata'tum berupa apa? Kekuatan-kekuatan yang kamu mampu. Jadi suruh buat kekuatan. Orang Islam harus kuat. Kuat ekonominya. Orang Islam harus kuat. Kuat ilmunya, wawasannya, kuat imannya. Pokoknya segalanya. Makanya di dalam salah satu hadis dibilang Allah lebih cinta kepada orang Islam yang kuat kebanding daripada orang Islam yang lemah. Kuat pertama dari segi iman, itu iman penting sekali. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah lindungi saya dari lemah, minal ajzi, jangan sampai kita lemah. Lemah iman paling utama. Lemah ekonomi juga termasuk. Orang Islam harus kuat ekonominya. Wawasannya, ilmunya juga orang Islam itu harus luas ilmunya, wawasannya harus kuat. Tuh, makanya ya ilmu itu harus selalu dipelajari. Kata Nabi, dari mulai kita lahir sampai kita ke liang lahat. Tuh, jadi kewajiban kita menuntut ilmu, mencari ilmu dari mulai kita lahir sampai kita ke ya kubur. Nah, habis satu kewajiban. Kalau kita masih hidup, itu masih ada kewajiban. Karena orang Islam itu harus kuat dari berbagai aspek, termasuk dari segi ilmu, pengetahuan dan wawasannya. Nah, ini yang dimaksud wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah, nanti di antara kekuatan tersebut ya ada yang disabdakan oleh Rasulullah. Ini terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 60. Ala innal quwwata ar-ramyu. Nah, dijelaskan nih. Ya, jadi dari ayat yang tadi ini namanya bayan. Ya, jadi kalau kita belajar usul fikih nanti ada
ya Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Nah ini contohnya, min kuwatin kan itu minnya tuh lil bayan, mbaknya nakiroh. Jadi kalau nakiroh itu umum sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi mastata'tum apa yang kamu mampu, banyak banget. Nah lalu dijelaskan sama Rasulullah, ini namanya bayan, dijelaskan dengan ala innal quwata aramyu, ketahuilah bahwa kekuatan itu adanya pada memanah. Jadi umat Islam itu harus pandai memanah, karena memang dari 14 abad yang lalu ya itu Rasul memerintahkan ala innal quwata aramyu, ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada memanah. Ala innal quwata aramyu, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Ala innal quwata aramyu, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Sampai 3 kali diulang-ulang sama Nabi. Ini namanya taukid. Kita belajar ilmu nahwu nanti ada taukid lafzi. Nah ini yang masuk dalam kategori taukid lafzi. Diulang lafaz kalimat tersebut sampai 3 kali. Ala innal quwata aramyu, diulangi lagi. Ala innal quwata aramyu, ala innal quwata aramyu. Jadi kekuatan itu Bapak Ibu Saudara para anak-anak muda ternyata pada memanah ya, jadi orang Islam itu harus pandai memanah. Kalau seandainya orang Islam pandai memanah, olimpiade yang megang orang Islam ya kan ya mestinya begitu, tapi nyatanya enggak kan ya. Tapi kalau orang Islam mengamalkan nih hadis, jadi anak-anak kita harus kita ajarin memanah. Makanya di sekolah harus ada pelajaran memanah mestinya. Ini enggak ya, mesti memanah sehingga nanti masuk olimpiade, wah dari pelajar-pelajar Islam, olimpiade dunia berarti siapa? Oh dari MTS, dari MA, dari MI. Oh kenapa? Karena dari kecil udah diajarkan memanah. Ini hadis Nabi. Jadi senam. Iya sebenarnya olahraga yang ada nilainya dan itu berpahala, sunnah Nabi memanah. Cuma memang nih memanah ini ya mahal, ya biayanya tinggi gitu. Makanya kok kenapa ya pelajar-pelajar Islam nggak diajarkan memanah? Kan bukan untuk perang aja, ya minimal nanti kalau ya lomba di tingkat olimpiade itu yang menang kita orang-orang Islam. Tapi nyatanya kan enggak, karena nggak bisa memanah. Nah begitu. Padahal ini hadis Nabi. Ya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, itu surah Al-Anfal ayat 60. Lalu dijelaskan sama Nabi 3 kali lagi dijelaskannya. Ternyata kekuatan itu ada pada memanah. Tuh kalau memanah nanti kalau kita kias menembak lagi, ya kan begitu. Menembak kan olahraga juga ya. Itu kalau seandainya ya pelajar-pelajar Islam pandai menembak, bukan buat perang, buat macam-macam, tapi buat itu kegiatan olahraga sehingga nanti dia akan tampil. Oh, di olimpiade pasti dia yang hebat. Nah, seperti itu. Karena itu kekuatan. Ya, seperti itu. Wah, ini kalau seandainya di pondok pesantren, di sekolah-sekolah sanawiyah, aliyah, ya ibtidaiyah dijalankan amaliyah ini dari Nabi, wah hebat nanti pelajar-pelajar Islam semua yang di olimpiade yang akan tampil ya di sana. Kelasnya udah kelas dunia itu. Ya. Seperti itu. Wa taqarrarat hadhil jumlatu fi zawajiri, dan berulang-ulang ya jumlah ini fi zawajiri di dalam kitab Az-Zawajir marrataini 2 kali. Wapi bulughil marami salasan, dan di dalam kitab Bulughul Maram itu 3 kali. Jadi kalau di dalam kitab Az-Zawajir kata-kata ala innal quwata ar-ramyu itu 2 kali diulang Nabi. Tapi kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu dijelaskannya sampai 3 kali. Nah ini Imam Nawawi ngambilnya dari kitab Bulughul Maram 3 kali diulang. Ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rama sahman fi sabilillah, siapa-siapa yang memanah anak ya panahnya fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
aipi jihadil kufari, yaitu dalam jihad melawan orang-orang kafir, li'ila'i dinillahi, untuk menegakkan agama Allah, kaman a'taqa raqabatan, seperti dia sudah memerdekakan satu budak. Wa fi riwayatin litirmizi wan nasai, dan di dalam riwayat Imam Tirmizi dan Imam An-Nasai, wal Hakim dan Imam Al-Hakim, an Abi Najihin, yang datangnya ya riwayat ini dari Abi Najih, bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, man roma bisahmin fi sabilillah, siapa-siapa yang memanah dengan anak panah di jalan Allah, fahuwa lahu adlu muharririn, maka itu pahalanya sama sebanding dengan memerdekakan budak. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara masih ada budak, itu budak kalau dimerdekakan nilainya cukup tinggi, mahal. Kita beli dulu itu budak, mahal harganya, harus banyak duit kita. Nah habis kita beli itu budak, kemudian kita merdekakan. Nah itu, jadi kita memanah ya, itu satu kali panah yang keluar ya dari busurnya di jalan Allah, itu sama sebanding seperti orang itu telah memerdekakan hamba sahaya. Ai artinya mislu itki raqabatin, seperti memerdekakan budak. Bikasril aini, it ya, itu ainnya dibaca kasrah. Waqad tubtahu, terkadang ainnya dibaca fathah. Ada yang baca atkun, ada itkun. Ya, jadi boleh aja. Tapi yang banyak ya ainnya dibaca kasrah. Jadi itku raqabah. Allahumma a'tik ya itqan minan nar. Ya Allah merdekakanlah. Itu makanya di dalam ya salah satu doa witir kita, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina itqan minan nar. Jadi ainnya dibaca kasrah. Itqan minan nar, artinya dimerdekakan dari api neraka. Artinya dimerdekakan, dibebaskan. Kita doain supaya orang-orang tua kita, ayah ibu kita, mudah-mudahan mereka semuanya dibebaskan dari sengatan panasnya api neraka. Tuh, makanya setiap witir kita baca Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina itqam minan nar. Kita, ayah kita, ibu kita, supaya mereka semuanya, kita semuanya dibebaskan dari sengatan panasnya api neraka. Nah itulah kata-kata itkun. Ya ainnya dibaca kasrah, walaupun nanti terkadang ada yang baca ya dengan fathah. Ini namanya qadnya litaklil. Ya, wa qad tubtahu. Jadi qad apabila masuk pada fi'il mudhari itu banyak artinya. Nah di antaranya litaklil, sedikit yang baca fathah. Wa man balagha bisahmin fahuwa lahu darajatun fil jannati, dan siapa-siapa yang udah sampai dengan anak panahnya maka dia memiliki derajat di dalam surga. Wan faradal hakimu fi riwayati hazil jumlatil akhirati, dan menyendirikan Imam Hakim di dalam meriwayatkan jumlah yang terakhir ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allimu auladakum as-sibahata, ajarkan anak-anak kamu yaitu berenang. Nah ini olahraga renang termasuk olahraga yang diajarkan sama Nabi. Tuh kembali lagi nih ya, kalau seandainya umat Islam ngamal ini hadis, wah berarti anak-anak kita ahli renang semuanya. Kalau olimpiade yang menang siapa? Anak orang Islam mestinya, karena ngamalin hadis. Nah seperti itu. Jadi alimu auladakum as-sibahah, ajarkan anak-anak kamu yaitu berenang. Kalau dulu orang-orang tua kita pandai-pandai berenang, sebab dekat kali Pasanggarahan di sini. Iya, begitu. Ya, kalau sekarang banyaknya gayanya gaya apa? Gaya batu, tenggelam semuanya. Ya. Jadi dulu orang-orang tua kita pandai-pandai berenang tuh, karena memang rumahnya dekat sungai. Ya, dulu cerita Kong Tohir nih, Bapak Ibu Saudara, nih Sungai Pesanggerahan Kong Tohir itu punya buaya piaraan. Artinya itu buaya kalau dia timbul itu nanti katanya ngasih tahu ada buaya yang jahat, sehingga hati-hati.
Nah, seperti itu salah satu simbolnya begitu. Kalau ada buaya ya yang milik Kong Tohir itu muncul, nah itu tandanya ada buaya yang nanti akan datang yang bisa mengganggu masyarakat. Dulu kan pada masak ya, pada nyuci, pada apa di kawasan sini. Itu Sungai Pesanggerahan masih bagus. Ya airnya masih bagus. Itu yang namanya orang-orang kampung baru sana tuh ya sering cerita tuh sama saya orang-orang tuanya dulu. Ya begitu. Kan di sana dibilang kampung baru seberang. Lah dia manggil kita di sini kampung baru seberang juga. Ya dari sana nyebrang, dari sini nyebrang. Nah seperti itu. Dia banyak cerita tentang Kong Tohir tuh. Ya Masya Allah. Karena memang ya Kong Tohir dulu pernah ngajar di sana, masih Masjid At-Taqwa masih berbentuk ya panggung. Ya masih panggung Kong Tohir. Ya itu Kong Tohir ngaji udah lama di sana. Ya jadi murid-muridnya banyak di sana. Nah seperti itu. Jadi ya itu cerita tentang apa? Tentang berenang. Jadi berenang itu ternyata ajaran dari Rasulullah. Herannya tuh ya di Madinah kan jauh dari pantai, tapi toh kenapa Nabi ngajarinya berenang gitu. Alimu auladakum as-sibahah. Ajarkan anak-anak kamu berenang. Lah padahal kan kota Madinah jauh dari apa? Jauh dari pantai. Ya, jauh dari laut. Sungai juga kagak ada. Nah, kalau di Indonesia pantas begitu ya. Nah, ternyata memang renang olahraga yang begitu hebat. Ya, sehingga dia termasuk olahraga mahal juga ini. Ya, begitu. Makanya ada sekolah-sekolah yang memang mengajarkan renang, itu enggak semua sekolah. Ya, seperti itu. Jadi tertentu aja. Karena ini termasuk as-sibahah, ini olahraga yang memakan cukup biaya yang tinggi. Nah, seperti itu. Tapi Nabi ternyata ngajarin, alimu auladakum as-sibahah. Ajarkan anak-anak kamu berenang. Di kasris sin, ya itu dikasrokan sinnya. Ail aumi, berenang kita disuruh. Warramya bisihami, yang kedua, ya kita juga diajarkan nih anak-anak kita suruh memanah dengan anak panah. Wal mar'atal mi'zala. Nah, yang ketiga, perempuan, anak-anak perempuan disuruh diajarin memintal, menenun, memintal. Ya, jadi kerajinan tangan. Makanya hadis-hadis banyak Siti Fatimah itu ya salah satu ya keahliannya memintal. Ya, kalau sekarang mungkin menyablon kali ya. Lah, lebih tinggi dari nyablon apa sekarang? Bordil. Ya, mesin bordil. Tuh Islam harus punya terampil, khususnya yang perempuan. Kalau yang perempuan disuruh ahli membordil, ya, dulu memintal. Itu Siti Fatimah kan banyak tuh, ya punya satu keahlian, ya sehingga nanti dia bisa jual tuh hasilnya. Saya pernah baca tuh satu hadis, ya Salman Al Farisi pernah tuh ya menjual ya barang hasil dari apa? Ya membeli barang hasil daripada ya kerajinan tangan yang dibuat oleh Siti Fatimah. Nah seperti itu. Jadi Siti Fatimah itu putri Rasulullah, termasuk ahli daripada milzam, memintal, menenun. Ya kalau sekarang udah lebih tinggi lagi dah. Ya bordil lah, bordil. Nah seperti itu. Jadi ada 3 ya dari hadis ini. Rasulullah pertama mengajarkan kepada kita nih, anak-anak kita disuruh berenang. Yang kedua suruh memanah. Nah kalau anak perempuan suruh memintal. Bikasril mimi itu artinya mi'zal, itu mimnya dibaca kasrah. Ail ghazli bil milzali, yaitu memintal dengan alat pintalan. Wa yajuzu fathul mimi, dan boleh aja mimnya dibaca fathah, wa zai, dan zainya ala annahu masdarun mimiyun, boleh dibaca maghzalun. Ya, jadi mimnya dibaca fathah, zainya dibaca fathah. Itu berarti jadi masdar mimi. Ya, kan kalau kita belajar sorob nanti ada masdar namanya masdar mim. Nah, itu ma'zalun, ya masdar mimi namanya. Fala hajata, maka tidak ada hajat ditakdiril mudhofi, untuk mentakdirkan mudhof. Ya, jadi enggak perlu di mudhof ilaih, ya tarkib idofi.
Rawahul Baihaqi, hadis ini riwayat Imam Baihaqi an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar Ibnil Khattab. Qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, hadisun munkarun, hadis ini hadis munkar, kata Imam Baihaqi. Ai artinya wadzalika, dan yang demikian itu li annal ghazla laikun bil mar'ah, karena ghazal itu memintal itu yang pantas buat perempuan. Wallahu yuhibbul mu'minal muhtarifa, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang yang beriman yang punya ahli, ya, ahli kerajinan tangan gitu. Ya, jadi muhtarib itu banyak. Orang kampung baru termasuk muhtarib nih. Ya, apa? Jahit. Ya, tunjahit itu termasuk ya keahlian tangan juga termasuk. Ya, makanya dari orang-orang tua kita dulu tunjahit dulu, kampung baru terkenal dengan pembuatan peci. Tuh, peci dulu. Masih kenal sama Cingbah dulu ya, almarhum. Wah, hebat itu. Ya, dulu orang tua saya juga ceritanya begitu. Peci juga, itu ada merek Pantas di Senen dulu. Oh, awal-awal tuh ya seperti itu, yang dilanjutkan oleh anaknya terus ya. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Ternyata memang salah satu ya usaha itu adalah ya kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dagang. Jadi dagang itu adalah yang sangat dicintai. Makanya ada satu hadis, penduduk-penduduk sorga bilang begini, kalau di sorga masih boleh dagang, saya mau dagang katanya. Tuh, ada hadisnya begitu. Ya, jadi kalau seandainya di sorga masih dibolehkan dagang, saya mau dagang. Ada yang mau dagang minyak wangi. Ya, begitu di sorga dagang minyak wangi udah kagak laku. Ya, orang udah harum semuanya. Nah, seperti itu. Dagang baju koko, ya seperti itu. Ya. Jadi memang tijarah, tujar itu salah satu usaha yang paling bagus. Ya, makanya Nabi pun dulu dagang. Ya, Nabi kan dagang dulu. Nah, itu contoh. Ya. Jadi Allah cinta kepada orang mukmin yang muhtarib. Jadi artinya muhtarib itu ya yang ahli kerajinan tangan. Wa yubghidul batala, dan Allah benci sama pengangguran. Tuh, luntang lantung. Iya. Nah, itu. Kaza apadahul Azizi, demikianlah itu dijelaskan oleh Imam Al-Azizi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat Ibnu Mandah, bagi Imam Ibnu Mandah, wa Abi Musa wa Dailami, dan juga Abi Musa dan Imam Dailami, an Bakr bin Abdullah, dari Bakar bin Abdullah bin Rabi al-Ansari bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif. Alimu auladakum as-sibahata war-rimayata, ajarkan anak-anak laki kamu berenang dan memanah. Wa ni'ma lahul mu'minati fi baitiha al-ghazlu, dan sebaik-baik permainan yang diperuntukkan buat anak-anak mukmin yang perempuan di rumahnya itu apa? Memintal. Wa iza da'aka abawaka, apabila memanggil dua orang tua kamu, ayah dan ibu kamu memanggil secara bersamaan, fa'ajib ummaka, maka penuhi dulu yaitu panggilan ibu kamu. Nah, ini hadis menandakan bahwa ibu lebih mulia. Makanya ada satu hadis juga, siapa orang yang paling harus saya melakukan kebaikan, kata Nabi, ummuka. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Kemudian siapa lagi? Summa abuka. Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu, kemudian ayah kamu. Nah, ini ada hadis hampir sama nih. Apabila ayah sama ibu manggil secara berbarengan kepada kita sebagai anak, nah bagaimana kita sikap kita? Penuhi panggilan ibu dulu. Jadi umminya dulu tuh. Ya, yang perlu dipenuhi ada apa, Umi? Nah, baru ya ayahnya. Nah, seperti itu. Nah, ayah enggak boleh marah. Ya, enggak boleh, karena memang begitulah ya aturannya. Jadi ibu dulu diutamakan kalau memang manggilnya secara berbarengan. Sama juga suami manggil istri, sama orang tuanya manggil istri. Nah, kita sebagai istri statusnya mana yang perlu kita penuhi panggilannya? Suami dulu. Tuh begitu. Jadi kalau ada seorang istri nih, ya ibunya manggil, ayahnya manggil, suaminya manggil,
Ini panggilan siapa yang harus kita penuhi terlebih dahulu? Maka panggilan suaminya. Tapi kalau suami ketika dipanggil sama istri dan sama ibunya atau sama ayahnya, maka penuhi panggilan orang tuanya terlebih dahulu. Istrinya jangan ngiri, ya, jangan kesinggung. Wah, berarti abang udah kagak sayang sama saya ya? Bukan masalah nggak sayang, memang itu aturannya. Jadi ketika orang tua manggil, ya, istri manggil kita statusnya sebagai anak dan selalu sebagai suami, maka panggilan daripada, ya, orang tua yang harus kita penuhi, baru, ya, istri kita. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita posisinya sebagai istri, panggilan suami yang wajib dipenuhi. Makanya ketika orang perempuan sudah, ya, dilaksanakan acara akad nikahnya, suaminya udah bilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha alal mahril mazkur nakdan. Nah, saat itulah seorang perempuan harus taat kepada suami. Dan kalau mau ngapa-ngapain izinnya sama suami dulu, bukan sama orang tua lagi. Nah, begitu aturannya, begitu, ngomong dulu sama suami baru sama orang tuanya, begitu. Jadi kalau ada apa-apa bukan ngomong sama orang tua dulu, tapi ngomong sama suami. Itu ketika udah bilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha alal mahril mazkur nakdan. Nah, saat itu bapak, ibu, saudara harus kita pahami seperti itu. Ya, karena memang kata Nabi, kalau seandainya seorang manusia dibolehkan untuk sujud kepada manusia yang lain, maka yang pertama kali saya perintahkan seorang istri sujud sama suaminya. Kalau boleh, gitu. Tapi kan kita nggak boleh sujud kepada selain Allah. Ya, hanya kepada Allah kita hanya sujud. Selain kepada Allah nggak boleh. Seandainya boleh, kata Nabi, itu pakai seandainya. Seandainya boleh, maka orang perempuan sebagai istri disuruh sujud kepada suaminya. Nah, seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa seorang ibu begitu mulia, sampai-sampai, ya, Nabi bilang apabila seorang anak dipanggil sama ayah dan ibunya secara berbarengan, maka penuhi dulu panggilan ibu kamu. Ai awalan, ya, yang pertama kali, summa abaka, kemudian baru ayah kamu. Apa hazal hadisa, memberikan keterangan akan hadis ini, annal umma, ya, atau apa hazal hadisu, hadis ini memberikan manfaat, annal umma, sesungguhnya ibu muqaddamatun alal abi, didahulukan kebanding daripada ayah, fil, ya, birri, di dalam masalah kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ramyu alal gharadi karrami alal jihadi, memanah sesuai pada sasarannya, tepat sasaran, itu sama seperti memanah, ya, alal jihadi, ya, itu sama seperti kita lagi jihad, kita lagi latihan memanah, pas lagi memanah sesuai tepat sasaran, itu sama seperti jihad. Wah, makanya belajar memanah itu sunnah Rasul, dapat pahala. Ya, jadi ada permainan yang dapat pahala, Pak, ya. Kalau main bola belum tentu dapat pahala, Pak. Ya, tapi kalau memanah udah dapat pahala, karena itu sunnah Rasul. Nah, begitu. Ya, makanya kalau kita lagi latihan tuh memanah pas, ya, sasarannya tepat, maka itu sama seperti memanah alal jihad. Ya, sama seperti jihad udah. Ai, artinya karami alal adui, sama seperti memanah musuh. Nah, begitu. Ya, sama seperti memanah musuh. Fil jihadi, dalam jihad. Wa fi riwayatin lid Dailami, dan di dalam riwayat Imam Dailami an Ibnu Umar, yang riwayat ini datang dari sahabat Abdullah bin Umar, ar-ramyu khairu ma lahautum. Jadi ar-ramyu, memanah itu sebaik-baik permainan kamu. Tuh, jadi khairu malahautum, sebaik-baik permainan yang kamu lakukan. Jadi permainan yang terbaik itu memanah. Ya, begitu ya, Bapak Saudara, dan dia termasuk di ngamalin hadis. Ai, artinya ar-ramyu bisihami, yaitu memanah dengan anak panah. Khairu malaibtum, sebaik-baik permainan kamu, bihi tadriban lil harbi, itu sebagai latihan untuk berperang.
Wa fi riwayatin Dailami, dan di dalam riwayat Imam Dailami an Jabir bin Abdullah, yang datang ini hadis dari Jabir bin Abdullah bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif. Alimu ya bunayyakum ar-ramya, ajarkan anak-anak yang kamu sayangi yaitu memanah. Fa innahu nikayatul adui, karena itu bisa akan menghancurkan musuh. Ai artinya ta'limur rami bisihami, mengajarkan anak yaitu memanah dengan anak panah. Lil abna'i, ta'limur rami bisihami lil abna'i, mengajarkan memanah dengan anak panah kepada anak-anak. Sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Jadi hukumnya sunnah muakkadah, sama seperti kita sholat Idul Fitri, ya, Idul Adha, sunnah muakkadah, ya begitu. Jadi ternyata ibadah tuh Pak, sunnah muakkadah, ya gitu. Jadi belajar memanah sunnah muakkadah. Wa huwa afdalu minad darbi bisayfi, dan memanah itu nilainya lebih bagus daripada ya belajar pedang, ya menghunuskan pedang. Kaza apa dahul Azizi, demikianlah dijelaskan oleh Imam Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yaruddus sahma 'alal marma, siapa-siapa yang mengembalikan anak panahnya di atas tempat ya busurnya, minal gharadi, daripada sasarannya, kana lahu qadru ajri itqi raqabatin, maka dia akan mendapatkan ukuran ganjaran memerdekakan budak perempuan. Jadi kalau kita udah memanah, kemudian kita ulangi lagi, kita ambil ya untuk mengulanginya lagi ya pada sasarannya, nah itu seperti ganjaran kita memerdekakan budak perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka ramya ba'da ta'limi, siapa yang meninggalkan memanah setelah dia belajar memanah, faqad taraka sunnatan min sunnati, maka sungguh dia telah meninggalkan sunnahku. Jadi berarti dia ninggalin sunnah. Ya, dia udah belajar memanah, enggak pernah memanah, ditinggalkan aja begitu. Berarti ninggalin sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allima, siapa-siapa yang diajarkan ar-ramyu, memanah, ai bisihami, dengan anak panah, summa tarakahu, kemudian setelah diajarkan lalu ditinggalkannya, ai raghbatan anis sunnati, yaitu tidak suka daripada sunnah, falaisa minna, maka orang itu tidak dikategorikan umat kami. Ai artinya laisa amilan bi amrina, orang itu tidak melaksanakan perintah kami. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim, an Uqbah bin Amir al-Juhani. Ya, riwayat ini datangnya dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Hadisnya sahih dari Imam Muslim. Ya, jadi kita nggak boleh ninggalin. Udah diajarin memanah ditinggalkan, sama aja kita ninggalin sunnah Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakar ramya falyartam, siapa-siapa yang meninggalkan memanah maka hendaklah dia harus belajar kembali. Jadi kita nggak pernah memanah, suruh belajar lagi. Falyartam itu artinya ya man nasiyahu falyata'allamhu saniyan, siapa yang melupakan memanah disuruh belajar lagi yang kedua kalinya, suruh belajar lagi. Ya, udah bisa lupa praktek, akhirnya lupa lagi memanah, suruh belajar lagi yang kedua kalinya. Nah, begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ar-ramya, siapa-siapa yang belajar memanah, ai bisihami, dengan anak panah, summa tarakahu, kemudian dia tinggalkannya, faqad asani, maka sungguh dia sudah maksiat kepada saya. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, an Uqbah bin Amir, yang datang dari Uqbah bin Amir. Qala al-Manawi, berkata Imam al-Manawi, li'annahu hasalalahu difa'u aniddin, karena hasil dengan sebab memanah itu mempertahankan agama, wa nikayatul adwi, dan bisa menghancurkan musuh. Tuh, jadi dipa berarti dia ya untuk mempertahankan agama kita. Nah, kan hukumnya wajib. Nah, ad-difa aniddin, nikayah al-adu juga wajib hukumnya.
Fata'ayyana alaihil qiyamu bil jihadi, maka menjadi tertentu atasnya melaksanakan jihad. Fa iza ahmalahu hatta jahilahu, maka apabila dia mengihmalkannya, artinya melalaikannya sehingga dia tidak tahu, faqad farrata fil qiyami, maka sungguh dia udah kelalen di dalam melaksanakannya, bima ta'ayyana alaihi, dengan apa yang sudah ditentukan atasnya, fa yasimu, maka berdosa hukumnya. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, hadza wa'idun syadidun, ini merupakan ancapan yang sangat berat, fi nisyanir rami, di dalam melupakan memanah, ba'da ilmihi, setelah dia mengetahuinya. Wa huwa makruhun, dan itu menjadi makruh, karohatan syadidatan, makruhnya berat, liman tarokahu bila uzrin, bagi orang yang meninggalkan memanah tanpa uzur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rama bisahmin fi sabilillah, siapa-siapa yang memanah dengan anak panah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, asaba, mengenai sasaran, atau tidak mengenai sasaran, kana lahu itqu raqabatin, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak perempuan. Jadi orang memanah dengan anak panah di jalan Allah, baik itu pas tepat sasarannya ataupun tidak, tetap dapat ganjaran pahala. Wa fiz zawajiri, di dalam kitab Az-Zawajir Libni Hajarin, buah karya daripada Imam Ibnu Hajar, wa sahha, dan dia menganggap sahih ini hadis, man syaba syaibatan fil islami kanat lahu nuron yaumal qiyamah, siapa-siapa yang memberikan satu motivasi kegemaran di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Jadi kita harus disuruh muda terus syab, begitu. Jadi artinya motivasi kita harus kuat, kemudian semangatnya harus kuat dalam Islam, termasuk olahraga memanah harus diajarkan. Itu seperti itu. Nanti dia di hari kiamat nur yang diberikan oleh Allah, cahaya. Sama kan kita wudhu itu nanti akan bercahaya. Jadi kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umat saya nanti di hari kiamat itu akan bercahaya, bersinar, disebabkan dari bekas-bekas wudhu. Makanya tuh anggota-anggota wudhu, kalau kita habis berwudhu, makruh kita apain? Kita keringkan dengan handuk, dengan tisu. Jangan biarkan aja basah, itu biarkan sampai kering sendiri. Sebab itu bekas-bekas air wudhu akan menjadi cahaya, karena memang kita nanti butuh cahaya, karena yang namanya dikubur gelap, sehingga perlu cahaya. Di hari kiamat juga gelap, sehingga perlu cahaya. Nah, itulah amalan-amalan, makanya banyak as-sabru diyaun, as-shadaqatu, as-sholatu nurun, itu kan banyak hadis begitu. Jadi artinya kita butuh banyak cahaya, gitu. Sebab memang hari kiamat digambarkan gelap, kubur digambarkan oleh Nabi gelap, sehingga kita perlu cahaya. Nah, cahaya itulah amal-amal ibadah, termasuk wudhu, termasuk memanah. Itu satu bentuk nilai ibadah yang nantinya akan mendapatkan cahaya. Nah, seperti itu. Wa man rama bisahmin fi sabilillah, maka siapa-siapa yang memanah dengan anak panah di jalan Allah, fabalaghal adu, maka sampai kepada musuh, aulam yuballighu, atau tidak sampai, kana lahu ka'idki raqabatin, maka seakan-akan dia tetap mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak perempuan. Wa man a'taqa raqabatan mu'minatan, siapa-siapa yang telah memerdekakan satu budak perempuan, kanat lahu fidaun minan nari, maka orang itu dibebaskan dari api neraka. Udwan bi udwin, ditebus dari setiap anggota tubuhnya, dibebaskan dari api neraka. Mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, sampai kaki dibalas dengan kaki.
itu yang kita merdekakan budak, itu nanti ya anggota tubuh kita ya akan dibebaskan semuanya dari api neraka. Nah itu yang dimaksud udwan bi udwin. Artinya seluruh anggota tubuh kita akan dibebaskan dari panasnya api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamur ramya, ajarkanlah ya kamu itu ar-ramya, yaitu memanah. Fa inna ma bainal hadfaini, karena sasarannya di antaranya raudatun min riyadil jannah, itu merupakan taman daripada taman surga, lirrami, bagi orang yang memanah fisabilillah di jalan Allah. Jadi sasaran yang kita tuju tuh itu merupakan raudah min riyadil jannah. Ya, jadi orang kalau memanahkan ya itu nanti ada sasarannya menuju kemana. Nah itu sasaran itulah ya, berapa meter jaraknya dari dia mulai memanah sampai kena sasaran, itu termasuk raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Kan selama ini kita kenal taman surga itu yang di Nabi itu ya. Ya, jadi taman surga itu apa? Yaitu antara kamar Nabi dengan apa? Dengan mimbar. Itu antara kamar Nabi dengan mimbar, itu yang disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Tapi ada lagi nih hadis yang menyatakan mabainal hadapaini raudhah min riyadil jannah. Tuh, jadi kalau kita memanah, sasaran-sasaran yang kita lemparkan itu ukurannya raudhah min riyadil jannah. Wa fil hadisi, di dalam hadis, kullu syai'in laisa min zikrillah azza wajal, setiap sesuatu laisa itu tidak masuk daripada zikir kepada Allah azza wajal, fa huwa lahun wa sahun, maka itu masuk main-main. Jadi sesuatu kalau kita tidak iringi dengan zikir kepada Allah, itu nilainya main-main, lahun, main-main ya, jadi nggak punya pahala. Illa arba'a khisalin, kecuali ada 4 macam. Ini 4 macam masuk dalam kategori walaupun kita kagak zikir, masuk zikir. Ya Masya Allah, ini hadis mantep banget ini. Pertama, masyur rajuli bainal ghardaini, yaitu jalannya seseorang antara 2 tujuan. Ya, itu 2 tujuan. Jadi artinya tuh ketika seorang melemparkan anak panahnya ya, kemudian di jalan dari satu sasarannya ya, itu dihitung zikir. Wa ta'dibuhu, mengajarkannya juga, mengajarkan kepada anak tadi itu ya, itu termasuk zikir. Ya, wa ta'dibuhu parasahu, yaitu mengajarkan ya parosnya ya, artinya parosnya itu berkuda ya, berkuda. Wa mula'abatu ahlahu wa ta'allumahu as-sibahah, kemudian bermain kuda juga termasuk, mengajarkan kepada keluarga anak-anak ini juga untuk renang, itu termasuk juga zikir ya. Jadi ini belajar berkuda termasuk sunnah Rasul ya, begitu. Jadi kalau anak kita diajarkan berkuda, itu tuh main tapi termasuk zikir ya, termasuk mengajarkan berenang. Berenang itu walaupun kita enggak nyebut-nyebut nama Allah, udah masuk zikir. Ini jarang yang tahu apa saudara ya. Jadi main ya, main tapi masuk dalam kategori zikir, bukan main bola, bukan badminton, bukan ya. Nah seperti itu. Tapi apa? Berkuda ya, memanah, kemudian ya apalagi, yaitu berenang ya. Itu kalau kita ngajarin tuh, itu termasuk udah zikir. Wa fil hadis sahihi allazi rawahu Ahmad, dan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al khailu salasatun, kuda itu ada 3. Parasun yartabituhur rajulu fi sabilillah azza wa jalla, kuda yang diikat oleh seseorang tapi digunakan untuk sabilillah, berjuang di jalan Allah azza wa jalla. Nah kuda yang diikat ya dalam rangka menunggu kapan digunakan buat berjuang di jalan Allah, pasamanuhu ajrun, harganya pahala. Jadi harganya tuh udah pahala. Warukubuhu ajrun, mengendarainya, naikinnya pahala.
Wa ariyatuh ajrun, meminjamkannya pahala. Tuh, jadi kuda tuh. Ya, jadi diniatkan untuk sabilillah. Ya, maka harganya pahala, ya kemudian ngendarainya pahala, ya meminjamnya pahala. Makanya kadang-kadang ada ya kiai-kiai sekarang yang beli kuda. Ya, dulu rame Aagim, gitu kan? Ya, Aagim itu pandai tuh berkudanya. Nah, seperti itu. Jadi mengendarai kuda tuh pahala. Wa parasun yuqamiru alaihi rajulu wa yurahinu. Nah, ada lagi kuda yang digunakan buat taruhan, berjudi. Yuqamiru itu bertaruh. Ya, bertaruh artinya dalam perjudian oleh seseorang. Nah, itu wa yurahinu, digadaikan. Pasamonuhu wizrun, harganya dosa. Warukubuhu wizrun, mengendarinya dosa. Nah, seperti itu. Jadi kalau kuda yang digunakan buat berjudi, buat taruhan, ya itu ngendarainnya dosa. Kita minjemin, menggadaikannya, itu juga dosa hukumnya. Ya, jadi nggak boleh. Ya, jadi yang berpahala kalau fisabilillah, kalau niatnya untuk bertaruhan, berjudi, itu hukumnya haram. Nah, satu lagi, wa parasun lil bid'ati fa'asa ayyakuna sadadan minal fakri insyaallah taala. Dan ada lagi kuda yang digunakan untuk kelahapan bid'ah, untuk perut. Ya, seperti itu fa'asa, maka semoga ayyakuna sadadan itu sebagai penutup, sebagai penambal minal fakri daripada kefakiran insyaallah taala jika Allah kehendaki. Selesai sudah. Nanti baru al-babus salasun fi fadilati birril walidain. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.